Siapa kau? Keluar dari sini sekarang juga. Orang sepertimu, berpakaian kompang camping, berani masuk ke komunitas Longkeng. Apakah ini tempat bagi udik sepertimu untuk datang? Permisi. Aku ada janji dengan seseorang. Orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu pekerjaanku. Apa yang terjadi? Semua kebisingan dan teriakan ini. Tidakkah kalian melihat para penghuni? Tingkah laku macam apa ini? Kapten, Anda di sini. Ada pecundang miskin di sini. Bersikeras masuk tanpa izin ke komunitas kami. Saya minta maaf. Komunitas Longteng kami hanya dihuni oleh para pejabat dan orang kaya. Jika tidak ada yang lain, mohon segera pergi. Apa kau dengar itu? Sekarang cepatlah dan ingat. Apa kau memaksa saya untuk mengusirmu? Aku akan mengatakannya lagi. Aku di sini untuk mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Qian Fu. Kau mencari direktur Qian kami. Kapten, orang ini bodoh. Bagaimana kalau saya panggil 2 orang untuk mengusirnya? Tangani dengan bersih, agar tidak menimbulkan ketidaksenangan dari majikan kita. Ya. Segera panggil 2 orang ke depan. Seseorang membuat masalah. Bodoh. Kau taman. Aku berada di gerbang depan dan dihentikan oleh orang-orangmu. Kau hanya punya waktu 3 menit. Kau tidak memanggil ketua Qian kami kan? Kau pecundang miskin. Kau seharusnya tidak pamer seperti ini. Diam. Ketua Qian. Tuan muda. Anda sudah tiba. Muda. Tuan muda. Ketua Qian, Anda pasti salah. Dia hanyalah pecundang miskin yang datang ke sini untuk membuat masalah. Dengarkan ini. Kau lihat ketua Qian kami. Namun kau masih tidak memberi hormat. Percaya atau tidak aku akan mengusirmu. Mengusir siapa? Dia adalah Tuan Muda. Raja Naga masa depan dari Gerbang Naga. Kecuali, saya minta maaf. Ketua Qian, mengapa Anda di sini? Mengapa kau masih di sini? Keluar. Diam. Tuan Muda, bagaimana Anda berencana menangani ini? Pecat mereka. Penjaga, usir mereka berdua. Tuan Muda, saya buta dan telah menyinggung Anda. Saya minta maaf. Tuan Muda, tolong beri saya kesempatan lagi Tuan Muda. Mulai sekarang, Hancheng tidak akan lagi menjadi tempat bagi mereka untuk mencari nafkah. Usir mereka. Ketua Qian, saya salah. Tolong. Rumah sakit. Limo. Pergi mencari uang. Ayah. Ini 200.000. Aku akan mengobati penyakit Sisi. Halo, Anda adalah Tuan Tua Gua. Ya saya. Boleh saya tahu siapa Anda? Nama saya Song. Ini saat ini adalah obat spesifik termahal di dunia untuk mengobati leukemia. Angsi. Angsi dikembangkan oleh tim medis terbaik dunia. 1 pil saja bisa mengobati leukemia dengan tingkat efektivitas setinggi 90%. Hanya 100 pil diproduksi secara global per tahun. Setiap pil dijual dengan harga fantastis 7 juta. Selain itu, obat ini tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasaran. Terima kasih Tuan Som atas kemurahan hati Anda. Keluarga Gu kami selamanya berterima kasih. Saya tidak mengirim ini. Lalu siapa yang mengirimnya? Keluarga Li. Keluarga Li. Keluarga Li ini. Siapa sebenarnya mereka? Itu bukan Limo kan?
Xingwei, berhenti bercanda. Bukankah kita sudah cukup mengenalnya? Dia hanyalah lumpur tak berharga. Cukup. Kalian semua habiskan beberapa hari ke depan untuk mencari tahu kapan keluarga Li muncul di Hanzhen. Gu Yuanlan, kau tidak berhubungan dengan Sugar Daddy kayu diluarkan. Gu Xingwei, jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal keluarga Li manapun. Mungkinkah itu dia? Jika itu dia, mengapa dia harus menanggung penghinaan selama 4 tahun? Cukup. Apakah kau akan menandatangani perjanjian cerai atau tidak? Aku tidak akan menandatangani. Aku sudah meminjam uangnya. Sisi, harus diobati dengan sumsum tulangku. Direktur rumah sakit ini adalah teman saya. Saya bilang kita tidak akan menggunakan sumsum tulangmu untuk mengobati Sisi. Dan kita tidak akan menggunakannya. Kau tidak berguna. Kau masih ingin menggunakan sumsum tulang rendahanmu untuk mengobati penyakit cucu saya. Sama sekali tidak. Ayah, aku adalah ayah Sisi. Mengapa sumsum tulangku tidak bisa digunakan? Kenapa? Hanya karena kamu adalah sampah tak berguna. Dan kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga Gu kita. Tepat sekali. Limo, kau hanyalah seekor anjing. Jika kau punya kemampuan, suruh direktur datang dan membantumu. Selama direktur mengatakan, sumsum tulangmu bisa digunakan, maka keluarga Gu, kami tidak akan keberatan. Benar, ayah. Benar. Jika direktur setuju untuk menggunakan sumsum tulangmu, saya Gu Hongtai sama sekali tidak keberatan. Yunlan. Yunlan. Direktur Liu. Direktur Liu, mengapa Anda di sini? Untuk melihat cucu saya, ketua Gu Anda terlalu baik. Mengenai kunjungan saya kali ini, saya di sini untuk memberitahu Anda satu hal. Apa itu? Biarkan saja kepala perawat yang memberitahu saya. Mengapa Anda harus datang sendiri? Halo Tuan Li. Saya adalah direktur rumah sakit ini, Liu Xinmian. Direktur Liu, ini hanyalah menantu yang tidak berguna. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Benar Direktur Liu, kau tidak perlu bersikap sopan padanya. Dia hanyalah seonggok sampah. Mengapa kau bersikap sopan padanya? Tepat sekali Direktur Liu. Menantu laki-lakiku hanyalah anak miskin. Anda tidak perlu terlalu sopan padanya. Limo, kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan sapa Direktur Liu. Apakah kamu menunggu Direktur Liu untuk berjabat tangan dengan sampah sepertimu? Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Li seperti itu? Pembicaraan apa ini tentang sampah atau bukan sampah? Apakah Anda tahu siapa Tuan Li itu? Ini. Halo Tuan Liu. Bagaimana kondisi putriku? Tuan Li, mohon yakinlah mengenai penyakit putri Anda. Rumah sakit kami pasti akan merawatnya dengan segenap upaya kami. Merawatnya dengan segenap upaya kami. Terima kasih. Tangan Direktur Liu bukanlah sesuatu yang bisa kamu jabat begitu saja. Direktur Liu, tolong jangan marah. Jangan turun ke levelnya. Dia hanyalah sampah tak berharga. Tuan Besar Gue, alasan saya datang kali ini hanyalah untuk memberitahu Anda mengenai pencocokan sumsum tulang Gu Sisi. Karena ada kerabat terdekat, tentu saja menggunakan milik kerabat adalah yang terbaik. Direktur Liu, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk menggunakan pencocokan yang saya beli? Ini adalah peraturan rumah sakit. Selain itu, ini juga demi kebaikan pasien, karena pencocokan sumsum tulang dari kerabat terdekat memiliki kemungkinan penolakan yang sangat rendah. Direktur Liu, bisakah kita bicara pribadi sebentar? Tidak perlu. Masalah ini sudah selesai. Sumsum tulang ini akan diambil dari Tuan Li ini. Karena dia adalah ayah anak itu. Anda seharusnya tidak menghalanginya seperti ini. Apa yang kau pura-purakan? Paling buruk kita akan ganti rumah sakit. Dasar bajingan. Beraninya kau bicara seperti itu. Direktur Liu, putra saya yang tidak berguna ini masih muda dan bodoh, menyebabkan banyak pelanggaran. Mohon maafkan dia. Tuan Li, kalau begitu saya akan permisi sekarang. Baiklah. Selamat tinggal. Limo, metode apa yang sebenarnya kau gunakan untuk membuat Direktur Liu keluar dan membantumu? Gu Xingwei. Berdebat denganku tidak ada gunanya. Jika kau punya kemampuan, pergilah bicara dengan direktur sendiri. Kau. Cukup. Karena ini adalah keputusan Direktur Liu. Tentu saja saya tidak akan keberatan. Namun,
Jangan berpikir bahwa dengan melakukan ini, saya akan membiarkan Sisi mengakui Anda. The Lemo, film was translated and narrated by M Media. mengapa tahu ada di sini? Sialan. Yunlan hampir mengenali siapa aku. Siapa pria ini? Anak muda, terima kasih telah menunjukkan jalannya kepada saya. Saya harus pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu nanti, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Mengerti. Orang tua ini baru saja tersesat dan bertanya arah padaku. Yunlan, apakah ini suamimu yang tidak berguna? Namanya Limo, dia adalah Yunlan. Kamu terlalu santai. Sampai-sampai menikahi pria yang tidak berguna. Apakah semua pria baik di negara ini sudah mati? Yunlan. Aku sudah menyelesaikan pengobatan Sisi. Menggunakan sumsum tulangku. Itu sudah diselesaikan. Bagaimana mungkin ayah setuju? Sisi menggunakan sumsum tulangmu. Direktur rumah sakit ini berkata bahwa segala sesuatu harus ditangani sesuai peraturan dan prosedur. Baiklah, aku akan pergi bekerja sekarang. Mari kita pergi. Yunlan, bukannya aku mengkritikmu, tapi kamu harus segera menceraikan sampah limau itu. Aku bisa memperkenalkanmu pada beberapa pria baik. Mereka semua adalah hancing, tuan muda kaya dan berkuasa. Jika itu tidak berhasil, aku masih punya teman di luar negeri yang tampan dan kaya. Dan juga terampil. Yunlan, sudah 4 tahun. Aku merasa itu tidak sepadan untukmu. Putuskan hubungan sepenuhnya jika perlu. Mungkinkah aku benar-benar harus menceraikan Limo? Aku tidak akan menceraikannya. Kami sudah menikah selama 4 tahun. Bohong jika mengatakan tidak ada perasaan. Selain itu, dia masih ayah Sisi. Kecuali dia menyerah pada kami. Yunlan, kenapa kamu begitu bodoh? Apa bagusnya sampah bernama Limau itu? Cukup, Nana. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak akan menceraikannya. Terserah kamu saja kalau begitu, tapi aku pasti akan berusaha keras untuk memisahkan kalian berdua. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam jauh ke dalam lumpur. Tuan muda, apa perintah Anda? Tanggal 23 bulan depan adalah ulang tahun putriku Sisi. Bantu The aku film was memesan di Hancang, translated and Hotel Kasar narrated by Palace yang M paling mewah. Media. Aku akan mengadakan perjamuan 300 meja di sana. Mengundang semua keluarga kaya dan bangsawan di kota. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ada apa? Apakah ada kesulitan? Masalah kecil ini sama sekali bukan masalah bagi keluarga Li dari Gerbang Naga. Namun, mengingat Ratu Naga saat ini, Tuan muda bertindak begitu mencolok. Saya khawatir itu mungkin menimbulkan ketidaksenangan Ratu Naga. Aku tidak peduli tentang itu. Kau urus pengaturannya. Tapi persyaratanku tidak akan berubah. Jika karena hal ini, wanita itu memiliki kritik terhadapku, aku tidak akan mewarisi Gerbang Naga. Dan aku juga tidak akan melakukan apapun untuk Gerbang Naga. Tuan Qian, laksanakan perintah Tuan muda. Ya. Sudah dengar, seorang Taipan kaya telah memesan seluruh hotel Caesar Palace, 50 juta. Aku sudah tahu sejak lama. Mereka bilang itu untuk merayakan ulang tahun putrinya. Itu kayak gila-gilaan. Dia benar-benar seorang putri kecil. Begitu banyak orang menantikan hari itu. Kudengar mereka mengadakan 300 meja perjamuan. Itu berarti setidaknya 100 juta. Jika aku ingat dengan benar, tanggal 23 juga merupakan ulang tahun putri Direktur Gu. Mungkinkah yang memesan hotel itu adalah Direktur Gu?
Tidak mungkin, semua orang tahu status direktur Gu di keluarga Gu. Jika itu Presiden Gu, aku mungkin akan percaya. Berhenti menebak-nebak, aku sudah bertanya-tanya. Pihak yang memesan hotel bukanlah keluarga Gu. Masuklah. Gu Yunlan. Sudah dengar. Seseorang memesan seluruh Casar Palace hanya untuk merayakan ulang tahun putri mereka. Keduanya merayakan ulang tahun, tetapi putri mereka merayakan di Casar Palace. Sementara putri sebagian orang hanya bisa berada di rumah sakit. Sungguh konyol. Jika kau tidak ada urusan, keluarlah. Apakah kamu marah? Tapi apa yang bisa dilakukan tentang itu? Keduanya adalah pasangan suami istri. Tetapi ketika putri mereka merayakan ulang tahunnya, semua orang di kota akan hadir. Dan bagaimana dengan Limo? Dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merayakan ulang tahun gue Sisi. Carl. Keluar. Gu Yunlan. Lusa adalah akara. Gala tengah tahun perusahaan keluarga gue. Kali ini, aku pasti akan mengusirmu dari perusahaan. Yunlan. Mengapa kau begitu mengecewakan? Mengapa harus kau? Mengapa kau suamiku, suami Gu Yunlan? Mengapa kau ayah Sisi? Yunlan. Apa sebenarnya yang salah denganmu? Apakah kau tahu hari apa tanggal 23 itu? Tentu saja aku tahu. Ulang tahun Sisi. Lalu, apakah kau tahu apa yang terjadi di Hanjin hari ini? Semua orang menertawakan kita. Semua orang menertawakan Sisi. Mereka juga berulang tahun pada tanggal 23. Tetapi mereka memesan seluruh Casar Palace. Dan kau, Lemo. Kau bahkan tidak punya hak untuk merayakan ulang tahun Sisi. Mengapa Sisi yang masih sangat muda harus menanggung kritik dan sikap dingin mereka? Apakah kau tahu siapa yang memesan Casar Palace? Siapa? Mungkinkah itu kau? Benar. Orang yang memesan Casar Palace adalah Yunlan. Itu dia Anda. Saya sudah lama mencari Anda. Yunlan, bunga-bunga ini untuk Anda. Saya baru saja membelinya. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Yunlan, tolong ambil. Lihat siapa itu. Limo. Ada apa? Apakah kau di sini untuk memberikan bunga kepada istriku lagi? Apa yang ingin kau katakan? Saya beritahu kau, cepat atau lambat, The film was translated saya akan and memenangkan hati narrated Yunlan, by dan kau M. tidak Media. pantas bersamanya. Yunlan. Ketika saya menghasilkan lebih banyak uang, saya pasti akan membelikanmu yang paling mahal. Star of Brilliance senilai 30 juta. Su Tianhai, terima kasih. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Permisi. Istriku tidak akan menerima hadiah dari siapapun. Jika dia menyukainya, aku bisa membelikannya untuknya. Apa yang kau katakan? Kau bisa membelikannya untuknya. Limo. Lelucon macam apa yang kau buat? Tidakkah kau lihat dirimu sendiri, dan lihat orang macam apa kau ini? Kau mungkin bahkan tidak mampu membeli yang ada di tanganku. Yunlan. Apakah kau suka kalung berlian Star of Brilliance itu? Aku tidak menyukainya, ayo pergi. Apakah kau mendengarnya? Ayo pergi. Yunlan.
Limo. Apa yang kau? Cepat atau lambat Gu Yunlam akan menjadi milikku. Cukup, mereka sudah pergi. Sampai kapan kau akan terus menarikku? Yunlan. Tunggu aku. Kali ini, aku pasti akan memberikanmu dan Sisi ulang tahun yang tak terlupakan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayah tidak akan setuju kau pergi untuk merayakan ulang tahun Sisi. Kamu hanya perlu percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Limo? Sudah bertahun-tahun, dan kau masih belum mencapai apapun. Sama sekali tidak ada perubahan. Lupakan saja bagaimanapun juga. Aku yang memilihmu saat itu. Kau harus kembali. Aku akan kembali ke perusahaan. Yunlan. Kamu harus percaya padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Halo Tuan. Boleh saya tanya apa yang ingin Anda ketahui? Aku hanya melihat-lihat. Tuan, apa yang Anda cari? Aku akan melihat-lihat dulu. Hanya melihat-lihat. Tuan, Anda sudah melihat-lihat selama hampir 20 menit. Apakah Anda akan membeli atau tidak? Tentu saja aku akan membelinya. Aku belum selesai melihat-lihatkan. Saya rasa Anda tidak benar-benar berniat untuk membeli. Anda hanya di sini untuk mencari AC, bukan? Jika Anda ingin menumpang, keluar dan belok kiri. Aku akan melihat sebentar lagi. Tuan, gaya apa yang Anda minati? Saya bisa bantu mencarikannya untuk Anda. Bagaimana kalau begini, Tuan? Anda lihat-lihat sendiri dulu. Panggil saya jika Anda butuh sesuatu. Baiklah, terima kasih. Kamu, kenapa kamu begitu serius? Tidakkah kamu lihat, pria seperti ini, bagaimana mungkin dia mampu membeli apapun? Lihat, semua yang dia kenakan jika digabungkan, tidak melebihi 300 yuan. Orang seperti ini, mampukah dia membelinya? Orang ini terlalu tidak peka. Aku sudah membuatnya begitu jelas, namun dia pura-pura tidak mendengar. Sungguh berkulit tebal, tapi bukankah itu sedikit tidak pantas? Bagaimanapun juga setiap orang yang masuk adalah pelanggan. Orang harus dikategorikan ke dalam kelas yang berbeda. Mengenai pelanggan, mereka harus diberi peringkat berdasarkan status dan kekayaan. Permisi. Saya ingin melihat Star of Brilliance. Bisakah orang sepertimu membelinya? Setiap orang yang masuk adalah pelanggan, kan? Apa? Apakah tidak diizinkan hanya untuk melihat-lihat? Bukan berarti itu tidak mungkin. Tetapi kalung ini adalah harta karun toko kami. Biasanya dikunci di dalam brankas keamanan tinggi. Jika Anda ingin melihatnya, Anda perlu membuat janji 3 hari sebelumnya. Ini. Tuan, mengapa Anda tidak masuk bersama saya dulu? Baiklah, terima kasih. Limo. Kau benar-benar berani datang ke sini. Ada apa? Apakah kau di sini untuk melihat barang-barang mewah ini juga? Ini adalah bisnis yang terbuka untuk umum. Kenapa aku tidak boleh melihat? Karena kau orang miskin. Cincin berlian atau kalung apapun di sini bernilai puluhan ribu. Apakah kau pikir kau mampu membelinya? Apa? Apakah kamu cucuku? Kenapa kamu peduli apakah aku mampu membelinya atau tidak? Dasar tidak berguna. Jika kau tidak mampu, kau tidak mampu. Mengapa kau berpura-pura kaya di sini? Saya beritahu kau, bersikaplah masuk akal. Ceraikan Yunlan dengan patuh. Pelayan. Kemarilah. Tuan muda Chu, Anda sudah datang. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk melihat Star of Brilliance. Tuan muda Chu, mohon jangan terburu-buru. Saya akan pergi dan berkonsultasi dengan manajer kami.
Tuan Muda Chu, silakan duduk. Limo, sudahkah kau memutuskan? Jika kau bersedia menyerahkan Yunlan kepadaku, saya bersedia memberi Anda 5 juta. Aku tidak mau. Anda menolak niat baik saya. Tunggu saja. The film was translated Cepat and atau lambat narrated Yunlan by akan M. menjadi Media. milikku. Saat itu Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Muda Chu, mohon tunggu sebentar. Manajer kami telah mengirim seseorang untuk mengambil barang itu. Cepat bawa Star of Brilliance kemari. Tuan Muda Chu sedang menunggu. Tuan Muda Chu, mohon tunggu sebentar. Aku juga datang untuk melihat Star of Brilliance. Kenapa aku perlu janji temu? Tapi dia tidak. Bisakah Anda membandingkan diri Anda dengan Tuan Muda Chu? Tuan Muda Chu, gagah dan romantis, tampan dan elegan. Dia dengan santai menghabiskan 50 atau 100 ribu. Bagaimana dengan Anda? Anda sangat pelit bahkan untuk makan. Dia juga datang untuk melihat Star of Brilliance. Ya Tuan Muda Chu. Apakah orang seperti dia bahkan memenuhi syarat? Anda harus mengerti bahwa hanya orang kaya yang merupakan bangsawan. Karena mereka adalah bangsawan, mereka tentu saja tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepeta anjing. Apakah Anda mengerti? Ya Tuan Muda Chu. Saya akan segera mengusirnya. Keluar. Anda tidak diterima di sini. Tunggu tidak. Kamu sangat sombong. Lupakan saja. Karena dia ingin melihatnya, biarkan dia menonton juga. Si miskin yang malang. Dia mungkin tidak akan bisa melihatnya seumur hidupnya. Mengapa ini belum diantar juga? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ada pertemuan penting yang harus dihadiri nanti. Tuan Muda Chu, mohon tunggu sebentar lagi. Itu akan segera tiba segera. Halo Ayah. Baik Ayah. Saya tahu saya akan segera ke sana. Tuan Muda Chu, tunggu 5 menit lagi. Kalung itu akan segera tiba. Ini semua salahmu. Dasar pembawa sial. Datang ke sini hanya untuk melihat tetapi tidak membeli apapun. Entah Anda punya uang atau tidak. Jika Anda tidak punya uangnya, Kenapa kamu menyalahkanku? Apa hubungannya ini denganku? justru karena Anda tidak membelinya. Sehingga saya kehilangan komisi. Dia sudah pergi. Tunggu tidak. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya kembali? Mengapa Anda baru saja tiba? Kemacetan menunda saya beberapa menit. Di mana pelanggannya? Dia sudah pergi. Ini semua salah si pembawa sial itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mengambilnya kembali. Apalagi, jika terjadi sesuatu pada kalung ini, saat berada di toko kami tidak mampu menanggung kerugiannya. Aku akan membelinya. Anda membelinya. Lelucon macam apa yang Anda mainkan? Apakah Anda tahu syaratnya? Untuk membeli kalung ini, Anda harus menjadi anggota kartu pra. Dan standar untuk anggota kartu pra adalah pembelanjaan lebih dari 5 juta yuan. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membelinya? Beli apa? Dia hanyalah pecundang miskin. Abaikan dia. Tuan muda, Baiklah, mari kita kembali. Apakah aku punya kualifikasi untuk membelinya sekarang? tertinggi, kartu hitam tertinggi. Ya, tentu saja ya. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Mohon maafkan kebutaan saya. Saya gagal mengenali orang hebat. Saya tidak pernah menyangka Anda begitu rendah hati. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Maafkan saya kali ini saja. Tuan, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan lagi, saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Baiklah. Terima kasih. Selamat Bapak Li, karena telah membeli item Star of Brilliance pertama di kota ini. Tolong bantu aku mengirimkannya ke milik keluargaku, perusahaan Yuntian Pharmaceutical. Haruskah kita tetap menggunakan nama Bapak Li?
Sampaikan saja satu pesan untukku. Seseorang menjanjikannya kemewahan seumur hidup. Dan akan membiarkannya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Terima kasih. Seperti apa wanita Bapak Li? Menyukai. Sehingga dia membiarkan orang yang tampak biasa-biasa saja membelikan kalung ini untuknya. Saya kira dia pasti bidadari yang turun dari surga. Ya, saya juga sangat penasaran. Sialan, suami Direktur Gu benar-benar pecundang. Saya mati karena tertawa. Orang tak berguna seperti dia benar-benar pergi melihat kalung. Ini benar-benar memalukan. Direktur Gu menikahi sampah seperti itu. Berarti dia mengalami 8 kali kehidupan yang sial. Direktur Gu. Permisi, siapa Nona Gu Yunlan? Ada kiriman untuk Anda di sini. Kotak ini terlihat sangat berharga. Direktur Gu, siapa yang mengirim kiriman ini? Anda bisa tahu itu bernilai banyak hanya dengan melihatnya. Tepat sekali, Direktur Gu cepat buka. Mereka bahkan mengantarkannya sendiri langsung ke pintu. Ini adalah Star of Brilliance. Star of Brilliance ini adalah barang edisi terbatas nasional. Harganya lebih dari 30 juta. Dan bahkan jika Anda punya uang, Anda belum tentu bisa membelinya. Di seluruh Hancheng, ini pasti yang pertama kan? Betapa mewahnya. Ini semua berlian. Direktur Gu, Anda sungguh beruntung. Siapa yang mengirim ini kepada Anda? Permisi, siapa yang mengirimkan kiriman ini kepadaku? Nona Gu. Kami tidak berhak mengungkapkan informasi itu, namun pengirim meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia berkata, dia akan memberikan semua kemewahan di dunia kepada Anda, dan menjadikan Anda wanita paling bahagia di dunia. Aku kok yakin? Tidak salah lagi. Terima kasih. Direktur Gu, Anda sungguh beruntung. Ini pasti dari pemuda kaya yang diam-diam mengagumi Anda, bukan? Memberi Anda kemewahan seumur hidup, menjadikan Anda wanita paling bahagia di dunia. Hatiku meleleh. Aku juga ingin menjadi wanita bahagia itu. Ayah, aku baru saja melihat bahwa kinerja perusahaan menurun drastis baru-baru ini. Departemen pemasarannya yang dipimpin oleh Gu Yunlan memiliki masalah serius. Mereka belum mendapatkan pesanan besar apapun selama berbulan-bulan. Dia memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan. Aku pikir beberapa orang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan di posisi ini. Mengapa tidak mengundurkan diri dan pulang untuk mengurus anak-anak dan berhenti menyeret Yuntian Pharmaceutical? Gu Yunlan, jika aku jadi kamu, aku sudah lama mengundurkan diri. Departemen pemasaran yang kamu pimpin hanya berhasil mencapai hasil yang sangat sedikit. Beraninya kamu melanjutkan untuk memimpin timmu dan bekerja untuk perusahaan? Mungkinkah kamu ingin Yuntian Pharmaceutical kita merugi sampai bangkrut? Ayah, penurunan departemen pemasaran baru-baru ini adalah karena Yunlan tidak perlu menjelaskan. Jika Anda ingin tetap berada di posisi direktur, Anda harus menggunakan kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan. Alih-alih terus-menerus mencari alasan dan dalih untuk menghindari tanggung jawab. Ayah benar. Sebuah perusahaan baru yang baru didirikan di Hancheng, perusahaan peralatan medis Rongkang, adalah grup korporasi besar yang terdaftar. Jika kita bisa mencapai kerjasama dengan Rongkang, bukankah itu berarti puluhan juta pesanan? Benarkah? Sungguh ayal. Grup Rongkang ini secara domestik salah satu perusahaan besar teratas. Aku baru saja mendengar berita. Mereka saat ini berada di Hancheng, mencari perusahaan farmasi yang mampu untuk diajak bekerja sama. Bagaimana kalau kita biarkan Gu Yunlan mencoba? Jika dia dan grup Rongkang mengamankan kesepakatan kerjasama, mari kita anggap itu sebagai penebusan kesalahannya. Tetapi jika dia gagal mengamankannya, itu membuktikan dia tidak kompeten untuk terus menjadi kompeten di posisi direktur. Kamu harus segera angkat kaki. Xingwei. Yunlan, bagaimana menurutmu? Apa kamu takut? Itu juga bisa. Umumkan saja pengunduran dirimu kalau begitu. Gu Yunlan, jika aku jadi kamu dan tidak memiliki kemampuan
Aku tidak akan masih duduk di sini. Ayah, aku sudah memutuskan untuk mengun. Yunlan, Lemo, Yunlan. Setujui saja. Limo, apa yang kamu si tak berguna lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu di mana ini? Keluar segera. siapa yang membiarkan si tak berguna ini masuk? Bukankah ini memalukan? Tepat sekali, bukankah ini menjebak Direktur Gu? Seorang pria simpanan. Benar-benar berani datang ke sini dan ikut campur. Yunlan. Tidak apa-apa. Setujui dia. Kesepakatan kerjasama ini hanya milikmu. Apa katamu? Limo, apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah perusahaan keluarga gue. Beraninya kamu berbicara lancar di sini. Keluar segera. Ayah, lihat dia. 4 tahun lalu dia mempermalukan grup gue kita. Dia benar-benar ingin ikut campur urusan keluarga gue kita. Masalah internal perusahaan. Meskipun orang ini tidak berguna, ambisinya cukup besar. Keluar. Yunlan, percayalah padaku. The film was translated Ayah, aku and setuju. narrated by M Media. Gu Xingwei, bukankah kau hanya ingin mengusirku dari Yuntian Pharmaceutical? Baiklah, jika aku gagal mendapatkan kesepakatan kerja sama Rongkang, aku Gu Yunlan akan mengundurkan diri dari posisi Direktur Pemasaran. Yunlan, Anda harus memikirkan hal ini dengan cermat. Ini menyangkut tidak hanya perkembangan karir Anda, tetapi juga masa depan keluarga Gu kita untuk beberapa tahun ke depan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bagus, Gu Yunlan, kau sendiri yang mengatakannya. Semua yang hadir bisa bersaksi. Jangan menyesal saat waktunya tiba. Tentu saja tidak, jika aku mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan grup Rongkang. Bagaimana denganmu Gu Xingwei? Jika kau berhasil mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan grup Rongkang, maka posisi wakil presiden perusahaan, aku tidak akan bersaing denganmu untuk itu. Aku akan menyerahkannya langsung padamu. Itu kesepakatan. Aku sudah mengambilkan air panas untukmu. Mari rendam kakimu. Lemo, hari ini di ruang konferensi, kalimat yang kau ucapkan itu, kau berbohong padaku kan? Jika aku kehilangan pekerjaanku, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan ibuku? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Pekerjaan ini hanya milikmu. Jangan menangis. Hari ini, itu salahku. Aku membiarkanmu menderita keluhan seperti itu. Mulai sekarang, itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan memberimu, dan Sisi, masa depan yang membuat semua orang iri. Aku akan membuat seluruh Hanzheng menghormatimu, istri Limo. Bangga dan terhormat. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tuan muda, apa instruksi Anda? Qianfu, apakah kamu mengenal seseorang dari grup Rongkang? Ya, saya tahu. Itu adalah salah satu yang teratas. Perusahaan peralatan medis di negara ini. Apakah Anda berencana untuk Bantu aku mengatur pertemuan. Aku harus bertemu Ketua Grup Rongkang Hanzheng. dimengerti, Tuan muda? Saya akan segera mengaturnya. Kau pergi kemana? Aku keluar sebentar. Cepat tidur. Besok kita masih harus ke rumah sakit untuk menemui Sisi.
Aku tidak bisa tidur, temani aku bicara sebentar. Lupakan saja, ayo tidur. Aku kelelahan. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan pergi ke rumah sakit kemarin. Rumah sakit di dalamnya berantakan. Mami, ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Makan selagi hangat. Sungguh si tak berguna. Tinggal di rumah sepanjang hari. Lihatlah pria-pria di luar, siapa yang sepertimu. Tak punya tulang punggung. Mami, aku keluar sebentar dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit sore ini. Tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Berkeliaran tanpa tujuan. Jika kau mati di luar, jangan repot-repot kembali. Kau pengecut. Kenapa kau di sini? Melihatmu tidak nafsu makan. Apakah kamu mengkhawatirkan kerjasama dengan grup Rongkang? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Benarkah? Bisakah aku benar-benar mempercayaimu lagi? Tentu saja. Aku Limo, bukan lagi orang yang dulu. Aku sungguh berharap dia cepat sembuh, agar keluarga kami yang beranggotakan 3 orang bisa hidup dengan baik. Kita akan. Aku ingin kau dan Sisi menjadi orang yang paling bahagia. Bukankah ini Limo? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ada apa, nona gue? Begitu manis sekarang ya? Gu Xingwei. Apa maumu? Limo, kau sudah berani sekarang ya? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Gu Xingwei, jangan keterlaluan. Kau ini siapa? Istri seorang pengecut. Dan beban yang tidak berguna. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Tanya. Kau berani. Kalau begitu aku akan memukulmu. Gu Xingwei, Kenapa kau memukulku? Karena aku adalah putra tertua keluarga Gu. Dan kau bukan siapa-siapa. Justru karena kau menikah ke dalam keluarga Gu kami. Keluarga Gu kami telah kehilangan semua muka. Hanya karena itu, mati 10.000 kali pun tidak akan cukup bagimu. Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Lemo. Gu Xingwei. Lemo. Limo. Jangan kau lupakan, tempat kalian berdua tinggal adalah karena keluarga Gu kami mengasihanimu dan mengizinkanmu untuk tinggal di sana. Kau berani meninggikan suaramu padaku. Kau tidak mau tinggal di sana lagi. Aku juga tidak mau melakukan apa-apa. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan meminta maaf padaku atas apa yang baru saja kau lakukan. Kalau tidak, aku akan mengusir kalian semua. Gu Xingwei, jangan memaksanya terlalu jauh. Gu Xingwei. Beraninya kau berbicara kepada kakak laki-lakimu seperti itu. Bajingan, dan berani memukul wanita.
Dunia macam apa ini sekarang? Yang memukul wanita itu adalah kakak laki-lakinya. Masih mengatakan hal-hal seperti itu, bagaimana bisa ada orang seperti ini? Ya, di masyarakat saat ini, ada terlalu banyak orang seperti ini. The Ketika film Gu was Yunlan translated and bernegosiasi narrated kerjasama by dengan M grup Media. Rongkan. Kau harus berhati-hati. Perjalanan istrimu kali ini mungkin. Yunnan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku dulu. Hentikan, jangan bicara lagi. Ayo kita kembali. Hari itu akan tiba. Kerugian yang kau timpakan pada Gu Yunlan, aku akan membalas 10 kali lipat. Kali ini, aku harus membuat Gu Yunlan, jalan yang tidur dengan siapa saja ini, menjadi aib keluarga Gu. Tuan muda Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada Gu Yunlan? Bagaimana? Berhenti menggoda, cepat beritahu aku. Masih membuatku penasaran. Gu Yunlan, bukankah Tuan Muda Rong akan tidur dengannya dengan The sia-sia? film was translated and narrated by M Si Media. jalan Gu Yunlan itu. Dia pantas mendapatkannya. Tetapi jika Limo mengetahui hal ini, bukankah akan ada masalah? Limo hanyalah seorang yang tidak berguna. Dia tidak perlu ditakuti. Jika dia berani datang, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Kalau begitu Tuan Muda Gu, jika Anda menjadi wakil presiden, tolong jangan lupakan saya. Tentu saja, kau adalah kekasih kecilku. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Hentikan kata-katamu, sangat manis. Aku sangat menyukainya. Selama Gu Yunlan menjadi pelacur murahan yang tersedia untuk semua orang, maka aku pasti akan memanjakanmu dengan layak. Rumah sakit. Selamat datang Tuan Li untuk meninjau pekerjaan di rumah sakit kami. Dekan Liu tidak perlu terlalu sopan. Fokus saja melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku hanya di sini untuk melihat putriku. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda mengenai kondisi putri Anda. Mohon yakinlah, para ahli di rumah sakit kami, setelah konsultasi dan pertemuan terus-menerus semalaman, kini sudah memiliki rencana perawatan. Terima kasih. Oke, Anda bisa kembali bekerja. Limo, mengapa kau baru saja tiba? Mami, aku tertahan tadi dan datang terlambat. Kau sibuk apa? Sibuk sekali sampai tidak tahu cara mengurus putrimu sendiri. Maafkan aku, Mami. Apa kau tidak tahu rumah sakit ini kotor dan melelahkan? Menyuruhku tinggal di sini begitu lama. Aku benar-benar kelelahan. Mami, kau rela. Silakan kembali dan istirahat dulu. Aku akan menjaga Sisi. Dasar tidak berguna. Melihatmu saja membuatku kesal. Biar ku beritahu sesuatu padamu, meskipun tuan tua setuju untuk membiarkanmu merawat Sisi. Jika kau berani berada di rumah sakit dan mengatakan kau adalah ayah Sisi, aku akan memukulmu sampai mati. Ya, Mami. The film was Yakinlah aku translated ingat. and narrated by M Kenapa kau masih Media. berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan lakukan pekerjaanmu. Tunggu aku, sayang. Apakah kau memakainya? Kukira kau adalah wanita yang suci dan berbudi luhur. Ternyata kau hanyalah wanita yang menundukkan kepala demi uang.
Beraninya kau. Jika kau berani memukulku, aku jamin, kerjasamamu dengan grup Rongkan pasti akan gagal. Mobil sudah ada di bawah, ayo pergi. Tuan Muda Rong. Tuan Muda Rong, lihat siapa yang kubawa untukmu. Gue Yunlan, yang terdepan dari 4 bunga emas Hanchen. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat dan sapa Tuan Muda Rong. Tuan Muda Rong. Tuan Muda Rong, tolong, jangan. Aku datang ke sini untuk membahas kerjasama. Berdiskusi. Kita pasti harus membahasnya. Tapi sebelum kita berdiskusi, Anda harus minum anggur ini dulu. Direktur gue, apakah Anda tidak ingin menandatangani kontrak dengan saya lagi? Direktur gue, Anda tidak bisa lari. Kenapa kau tidak tunduk saja padaku? Kita bisa bekerja sama. Jangan mendekatiku. Dasar jalang bau berani mempermainkanku. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Dasar jalang bau. Mencoba bersikap suci di depanku. Rumah sakit. Limau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar akhirnya kau setuju menceraikan putriku. Mami, aku tidak akan menceraikan Yunlan. Kau telah menyeretnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, Yunlan telah diremehkan. Dan keluarga kami juga direndahkan karena dirimu. Kau tidak akan senang sampai kau menghancurkan keluarga kami, bukan? Mami, tolong percayalah padaku. Aku akan bekerja keras di masa depan. Kerja kerasmu tidak berguna. Aku tidak butuh kau bekerja keras, aku hanya butuh kau meninggalkan Yunlan dan meninggalkan keluarga kami. Klub Bailey, tolong aku. Hei Limau, dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Aku bahkan belum selesai bicara. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Li, kau mau kemana? Siapa kau? Tuan Li, nama saya Qin Ruoruo, ketua Qian yang mengatur agar saya datang. Cepat ke klub Bailey. Baiklah. Heina, apa yang kau lakukan? Siapa kau keluar? Menyingkir. Kau menyuruhku menyingkir. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau menyuruhku menyingkir. Aku akan mengatakannya lagi. Menyingkir. Kalau tidak, kau akan menyesal. Sudah lama aku tidak melihat orang seangkuh ini. Haruskah aku memanggil saudara-saudaraku dan memberimu pelajaran? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada Tuan Li seperti itu? Nona Kiev. Baru saja, siapa orang yang Nona Qin lindungi? Sampai harus Nona Qin yang mengawal dan melindunginya. Cukup jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Kau
Yunlan. Ini aku. Yunlan. Lemo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Li, pertama kirim Nyonya ke rumah sakit. Aku ingin lihat siapa yang berani pergi hari ini. Aku serahkan padamu. Tuan Hu, masalah hari ini diputuskan oleh Tuan Tian. Kau mencoba melawan Tuan Tian. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani mengambil setengah langkah keluar dari kamar pribadi ini. Hu Yuanyong, tangkap mereka semua untukku. Aku akan membantai mereka satu persatu. Tuan muda Rong mereka adalah orang-orang Chu Xiongtian. Chu Xiongtian itu makhluk macam apa? Sudah kubilang tangkap mereka semut. Kau bilang makhluk macam apa? Tuan Tian, kau membawa begitu banyak orang ke tempatku, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Li, mohon maafkan saya karena terlambat. Mohon hukum saya. Kau masih tepat waktu. Kau tahu cara menangani hal berikutnya. Bawahanmu mengerti. Hu Yuanyong. Apakah kau berencana untuk berkelahi hari ini? Lakukan serangan. Biasanya aku tidak akan repot-repot melawanmu. Tapi hari ini, kau benar-benar berani menyakiti istri Tuan Lei. Maka aku tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Hu Yuanyong, apakah kau bahkan pantas menyebut-nyebut melawan aku? Hari ini, setiap orang yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Lei, aku telah mencatat mereka semua. Tidak satu pun akan lolos. Bagus. Jadi kau adalah Chu Xiongtian. Bagus sekali. Apa kau berani memukul tuan muda ini? Tuan Tian, jangan salahkan saudaramu karena tidak memperingatkanmu. Tuan muda Rong bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi dengan mudah, meskipun kau adalah raja bawah tanah Hanchen. Di matanya bagaimanapun juga, kau hanyalah seekor semut seperti lumpur dan pasir. Ini Tuan muda Rong, manajer umum grup Rongkang di kota ini. Ketua grup Rongkang, Putra Rongbin. Tuan muda Rong, bisakah kau menanggung akibat memprovokasinya? Tuan Li, Kau tidak akan berani. Rong Changwei ini, kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Rong Changwei, aku akan mengingatmu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak bisa disentuh Limo. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau berandal punya nyali, aku menolak untuk percaya. Di Hancheng yang menyedihkan ini, ada seseorang yang di luar jangkauan tuan muda ini. Hu Yuanyong, tuan muda ini memerintahkanmu. Robohkan mereka semua untukku. Terutama Limo. Potong tangannya untukku. Wanita di pelukannya. Aku ingin bermain dengannya tepat di depannya. Laksanakan. Hu Yuanyong, berani nggak kau? Tuan Li bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Berandal. Klub ini milikku. Aku adalah bos di sini. Tidak ada seorang pun yang tidak berani ku provokasi. Lagi pula mereka melukai tuan muda Rong, maka dia tidak boleh berharap untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Hu Yuanyong mulai serangannya. Jika mereka mati, aku yang bertanggung jawab. Chu Xiongtian, jadi kau juga mengalami hari ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi kaisar bawah tanah Hanchen. Hu Yong, kau boleh menyentuhku. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyentuh Tuan Li. Jika tidak, bukan hanya kau saja. Seluruh Hancheng akan terkubur bersamamu. Mencoba menakutiku. Apa aku mencoba menakutimu? Kau akan tahu nanti. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bocah. Aku Lord Hall, tidak mudah diintimidasi.
Bocah, bukankah kau tadi cukup sombong? Kenapa kau diam sekarang? Rong Changwei. Kau seharusnya tidak memprovokasiku. Masih sangat sombong. Baiklah Huiyon. Potong kakinya untukku. Suruh dia berlutut saat berbicara denganku. Ya Tuan Muda Rong. Kau sama sekali tidak boleh melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Nyalakan pengeras suara. Waktu yang tepat. Saatnya memberitahu keluarganya tentang kematiannya. Rong Changwei dengarkan baik-baik. Halo. Tuan Li. Halo. Saya Romben. Terakhir kali Anda bertanya kepada saya tentang kerjasama dengan Yuntian Pharmaceutical. Saya sudah menanganinya dengan baik. Kalau begitu, di mana Anda sekarang? Saya ingin secara pribadi menyerahkan salinan kontrak itu kepada Anda. Ayah. Jiawei. Saya ini. The film was translated and Jiawei ini. narrated by Bukankah ini nomor Media. telepon Tuan Li? Bagaimana kau bisa memiliki ponselnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah bocah ini melukaiku. Aku ingin membunuhnya. Apakah kau tahu? Siapa dia? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau cepat diam. Cepat berikan teleponnya. Kembali kepada Tuan Li. Ayah, kenapa ayah membentakku? Bocah ini melukaiku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Kenapa aku harus bersikap sopan padanya? Kau benar-benar keterlaluan, anak durhaka. Apakah kau tahu betapa besar masalah yang telah kau sebabkan? Kenapa kau tidak cepat? Cepat serahkan teleponnya kepada Tuan Li. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Cepatlah. Kau punya nyalinan. Kau benar-benar punya nomor telepon ayahku. Itu juga tidak akan mengubah apapun. Setelah kau selesai berbicara dengan ayahku, aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Rong Min. Dengarkan putramu. Aku tak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Kau hanya punya satu kesempatan. Halo Tuan Li. Tuan Li, tolong dengarkan saya. Tolong biarkan saya menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Bagaimana kalau begini? Sekarang Anda serahkan teleponnya kepada putra saya. Saya akan berbicara dengannya. Kau mencoba menakutiku. Dan hanya satu kesempatan. Kau hanya punya satu nyawa anjing tersisa. Hui Wanyong segera bertindak. Jiang Wei. Kau anak durhaka. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kau masih bertanya padaku apa yang terjadi padamu. Apakah kau tahu siapa orang yang kau sakiti itu? Kau segera pergi minta maaf kepada Tuan Li cepat. Ayah, dia hanya gigolo. Dan dia memecahkan kepalaku. Ayah ingin aku meminta maaf pada sampah seperti ini. Diam. Apakah kau tahu? Jika Tuan Li adalah orang tak penting seperti yang kau klaim, maka kita, keluarga Rong kita, bahkan tidak akan terhitung sebagai sampah. Kau cepat letakkan teleponnya, dan kemudian berlutut dan minta maaf kepada Tuan Li. Sekarang kau pergi berlutut di sana dan memohon pengampunan Tuan Li. Kalau tidak, aku tidak punya anak sepertimu. Halo. Cepat siapkan mobilnya, aku harus keluar. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar membuat ayahku mengatakan hal seperti itu. Tuan Li, saya minta maaf atas perilaku preman saya barusan. Turu. Bawa istriku ke rumah sakit. Ya, Hou Yuanyang. Tuan Hou, benarkah? Saya salah. Aku tidak ingin melihatmu dihancam lagi.
Bawa Hui Wanyang itu. Dan singkirkan dia dari sini. Saya buta dan gagal mengenali kebesaran Anda. Saya mohon Anda mengampuni saya. Tuan Li, tolong tunjukkan kemurahan hati. Tolong tunjukkan kemurahan hati. Saya salah, saya benar-benar salah. Sekarang giliranmu. Tuan Li, lihat ke sini. Ayahku adalah Rongbin. Dan kalian berdua saling kenal. Saat berurusan dengan orang lain, tunjukkan sedikit pengendalian diri. Paling buruk, dihancam mulai sekarang. Aku akan mengawasimu. Aku akan menghindarinya. Selalu tinggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Aku pernah bersumpah. Di dunia ini, tidak ada yang berani menindasnya. Bahkan jika itu adalah Raja Langit sendiri, aku akan membuatnya membayar harganya. Tidak, Tuan Li. Aku belum mendapatkannya. Lihat, kau baru saja menerobos masuk. Bahkan jika kau menyentuh salah satu jarinya, kau harus membayar harganya. Aku akan memberimu uang. Kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Aku tidak butuh uang. Yang kuinginkan adalah harga yang lebih menyakitkan. Lalu apa yang kau inginkan? Melumpuhkanku? Atau membunuhku? Tuan Li, apa yang kau lakukan? Jumlah uang ini membeli kaki ketigamu. Lakukan dengan cepat. Tidak. Tuan Li. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Li. Aku melakukan itu. Kau tidak keberatan kan? Tuan Li yang bisa memberinya. Hukuman seperti itu hari ini sebenarnya sangat sesuai dengan keinginanku. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini sepenuhnya karena ibunya memanjakannya hingga rusak. Kau pergi dan tangani ini. Pertama, bawa Tuan Muda untuk mengobati lukanya. Setelah lukanya sembuh, segera kirim dia kembali ke ibu kota. Kau katakan padanya bahwa mulai sekarang dia benar-benar dilarang meninggalkan ibu kota bahkan setengah langkah pun. Jika dia berani menyinggung lagi, maka patahkan kakinya. Ya. Ketua Ron. Tuan Li. Kontrak yang sebelumnya Anda perintahkan untuk saya siapkan. Sudah saya siapkan. Sekarang hanya kurang nona gue. Tanda tangan pribadi, agar kontrak itu berlaku. Tuan Li. Mohon dilihat. Tidak perlu. Besok malam adalah pesta tengah tahun keluargaku. Kau sendiri yang mengantarkannya. Baiklah, saya akan pergi bersiap. Juga. Teluk Bayi Ren. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Robohkan dengan cepat. Tuan Li, hati-hati. Kau dengar semuanya barusan? Ya. Klub Bayeran. Robohkan. Ya. Kenapa kau datang? Aku datang untuk menjaga istriku. Kau benar-benar pengganggu. Demi senyummu ini, aku rela melakukan apapun yang kau minta. Ngomong-ngomong, kau baik-baik saja. Aku baru saja melihat di TV bahwa klub itu ditutup. Aku baik-baik saja. Ketika aku pergi, aku kebetulan bertemu seseorang yang akan memeriksa. Jadi aku membawamu keluar sekalian. Kau tidak memukulnya kan? Aku melakukannya. Kau terluka, kau baik-baik saja.
Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kenapa kau memukulnya? Dia adalah tuan muda dari grup Rongkang. Kerjasama dengannya pasti tidak akan terjadi sekarang. Dan dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah, aku hanya bercanda. Aku tidak sebodoh itu. Tapi cara dia memperlakukanmu saat itu, aku benar-benar ingin menusuknya sampai mati. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak pergi. Baiklah, berhentilah terlalu memikirkannya. Tugas terbesarmu saat ini adalah beristirahat dengan baik. Jangan memikirkan apapun. Tapi, Baiklah. Keselamatanmu adalah harapan terbesarku. terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan apa-apa, kita sudah menjadi pasangan suami istri lama. Mengapa kau masih begitu sopan? Kan? Besok malam adalah gala tengah tahun perusahaan. Tapi aku belum mendapatkan kerjasama dengan grup Rongkang. Jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Apa maksudmu? Kerjasama dengan grup Rongkang. Aku mengamankannya untukmu. Jangan bercanda denganku. Gu Yunlan. Semua yang telah kau alami, aku Limo akan menanggungnya untukmu. Di gala keluarga Gu besok malam, aku ingin kau menjadi objek kecemburuan semua orang. Yunlan, kau sudah menunggu lama kan? Kenapa kau baru datang? Aku menyuruhmu ganti pakaian. Kenapa kau masih berpakaian sama? Itu hanya beberapa pakaian itu. Bukankah setiap tahun seperti ini tidak apa-apa? Baiklah, jangan bicara omong kosong nanti. Hanya katakan apa yang aku suruh katakan, agar mereka tidak menertawakanmu. Mengerti? Ya. Mengapa membawa anjing padahal bisa membawa hal lain? Sungguh sial. The Bukankah film ini was Limo? translated and narrated by M Media. Selebritas Hanceng kita. Kau seharusnya duduk di kursi utama. Gu Yunlan. Membawa aib seperti ini. Benda ini ke sini. Apa kau tidak takut ayah akan marah nanti? Kau benar-benar tidak membalas saat dimarahi atau melawan saat dipukul. Limo. Gu Xingwei itu sudah cukup. Sampah. Terima kasih. Tidak masalah. Aku hanya tidak ingin kau mempermalukanku. Mana mungkin begitu? Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Kenapa kau berbicara aneh belakangan ini? Benarkah? Tidak. Direktur Gu telah tiba. Semua orang sudah di sini kan? Kalau begitu mari kita mulai. Mari duduklah. Yunlan, apakah kau ingin duduk di sana? Aku ingin, tapi apa yang bisa kulakukan? Itu adalah posisi untuk anggota keluarga Gu. Hanya mereka yang bisa duduk di sana. Aku adalah wanita yang menikah dengan orang tak berguna. Hak apa yang kumiliki untuk duduk di sana? Jika bukan karenamu, ibuku dan aku tidak akan diusir dari keluarga Gu. Lemo, kenapa kau begitu tidak berguna? Yunlan, jika kau hanya menginginkannya, aku bisa memastikan kau duduk di sana. Termasuk posisi kepala keluarga Gu. Aku bisa mendapatkannya untukmu. Omong kosong apa yang kau katakan hanya denganmu? Percayalah padaku selama kau menginginkannya.
aku bisa memberikannya padamu. Cukup. Kata-kata tanpa harapan seperti itu. Jangan katakan lagi di masa depan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Percayalah padaku, aku pasti bisa. Jika kau punya kemampuan, apakah kau akan duduk di sini hari ini? Gu Yunlan, kau pasti akan mendapatkan keinginanmu. Gu Yunlan, bagaimana kerjasamamu dengan grup Rongkang? Kurasa aku melihat kau bertemu dengan tuan muda dari grup Rongkang. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Sepertinya kerjasama itu sudah diselesaikan. Ayo, semuanya mari kita ucapkan selamat kepada Direktur Gue dan grup Rongkang atas tercapainya kerjasama. Ayo. Gu Yunlan, kenapa wajahmu pucat sekali? Mungkinkah kontraknya belum diselesaikan? Gu Yunlan, jika aku ingat dengan benar, kau mempertaruhkan posisi direkturmu sebagai taruhannya, bukan? Yunlan, bagaimana urusan kontraknya? Sudah kau tanda tangani atau belum? Ayah aku. Ayah. Kontrak dengan grup Rongkang, Yunlan sudah mengamankannya. Kontraknya sudah diamankan. Limo, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Gu Yunlan selain agak cantik, kemampuan apa yang dia miliki? Jika dia bisa mendapatkan kontrak dengan grup Rongkang, aku akan ditabrak mobil dan mati saat aku melangkah keluar. Si sampah berani berdiri dan mencoba menyelamatkan muka istrinya, bahkan tidak melihat situasi, dan berani menyombongkan diri. Menurut pendapatku, kita seharusnya mengusir saja Limo itu, dan Gu Yunlan itu harus segera mengundurkan diri. Limo siapa yang menyuruhmu berbicara sembarangan? Gu Yunlan, karena suamimu bilang, kau sudah mengamankan kontraknya. Kalau begitu keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Tepat sekali. Cepat keluarkan. Persetan dengan kontrak itu. Kurasa dia hanya berpura-pura. Benar. Satu sampah, satu wanita sial. Pasangan yang serasi. Limo, kau sampah, keluar. Gu Yunlan, karena kau gagal mengamankan kerjasama dengan grup Rongkang, sekarang penuhi persyaratan taruhan kita sebelumnya. Dan umumkan pengunduran dirimu di depan semua orang. Aku. Tepat sekali, karena kamu gagal menyelesaikan tugas. Maka mundurlah dan serahkan posisimu kepada orang yang mampu. Jangan hanya menempati posisi tanpa menghasilkan apa-apa. Aku sudah lama menganggap Gu Yunlan sebagai pengganggu pemandangan. Hanya istri pajangan tanpa kemampuan nyata. Menurut pendapatku, dia harus cepat-cepat keluar dari grup keluarga Gu. Itulah yang benar. Tepat sekali, hanya seorang wanita. Namun dia berani mendambakan posisi wakil presiden. Itu benar-benar konyol. Yunlan, karena kau tidak mendapatkan kerjasama itu, mengundurkan diri saja. Ayah. Baiklah. Aku mengundurkan diri. Ketua Rong telah tiba. Ketua Rong menghormati kami dengan kehadirannya, menerangi tempat tinggal kami yang sederhana ini. Halo Nona Gu Yunlan. Ini adalah perjanjian kerjasama antara grup Rongkang kami dan Anda. Sebelumnya, saya sudah menandatanganinya. Selama Anda sekarang menyelesaikan tanda tangan Anda di sini, kontrak dapat segera berlaku. Silakan dilihat. Ketua Rong. Anda. Ketua Rong, apakah Anda datang ke sini secara khusus hanya untuk mengantarkan kontrak? Ini direktur gue. Ya. Setelah pertimbangan yang cermat, kami percaya bahwa perusahaan Anda yang terhormat dan filosofi bisnis grup Rongkang kami sangat cocok. Selain itu, kami juga telah menyelidiki
Dan kemampuan Nona Gu luar biasa. Oleh karena itu, Direktur gue, selamat. Terima kasih. Saya telah menyerahkan kontrak ini kepada Nona gue. Saya harap kerja sama kita di masa depan akan menyenangkan. Selamat tinggal Nona gue. Yunlan, cepat tunjukkan padaku. Baiklah. Baiklah. Ayah, ini. Kontrak ini pasti palsu. Dipalsukan. Siapa namanya itu? Ketua Rong mungkin juga palsu. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat Ketua Grup Rong kan? Kalau begitu mungkin, Gu Yunlan si jalang ini, yang menyewa orang untuk menyamar dan memalsukan ini, hanya berpura-pura. Gu Xingwei, kau berani memfitnahku. Aku memfitnahmu. Kalau begitu katakan padaku, Grup Rongkang adalah perusahaan sebesar itu. Mengapa mereka mengabaikan begitu banyak kelompok farmasi yang mampu di Hanchen dan tidak bekerja sama dengan mereka? Mengapa mereka secara khusus memilih Yuntian Pharmaceutical kita? Benar sekali. Aku dengar seseorang berkata, seseorang melihat kau dan Tuan Muda Grup Rongkang memasuki klub yang sama 1 demi 1. Jangan bilang hanya untuk mendapatkan kontraknya. Kamu tidur dengan Tuan Muda Grup Rongkang. Aku benar-benar tidak menyangka Gu Yunlan menjadi wanita yang tidak tahu malu seperti itu. Hanya demi sebuah kontrak, menjual tubuhnya. Kasihan si tak berguna Limau itu. Dia tidak bisa mengakui putrinya sendiri. Dan sekarang istrinya sendiri menduakannya. Jika itu aku pasti sudah melompat ke sungai dan bunuh diri sejak lama. Sungguh tragis. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika putrinya besar nanti? Dan mengetahui bahwa ibunya sebenarnya adalah wanita seperti ini. Apa yang akan dia pikirkan? Aku tidak. Cukup. Aku percaya pada Yunlan. Kontrak ini sebenarnya didapatkan olehku. Kau apa diam? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Baiklah, karena kontrak telah diamankan. Semua orang harus bekerja sama, mengerahkan upaya terbaik mereka. Ini adalah kesempatan keluarga gue untuk memasuki eselon atas. Apakah semua orang mengerti? Ya, ayah saya mengerti. Saya pasti akan bekerja keras. Paman kedua saya akan memanfaatkan kesempatan ini dan bekerja keras. Mohon yakinlah. Yunlan, bagaimana denganmu? Ya, ayah. Tunggu sebentar. Ayah. Jika aku ingat dengan benar, ketika Yunlan dan Gu Xingwei membuat taruhan itu, jika Yunlan menang dan mengamankan kontrak ini, posisi wakil presiden seharusnya menjadi miliknya. Lancar. Limau, kamu ini apa? Ini adalah pesta tengah tahunan keluarga gue. Beraninya kamu bicara omong kosong di sini? Tepat sekali Limau. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri baik-baik dan lihat orang macam apa kamu ini? Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Apakah kamu bahkan menganggap keluarga Gu kami penting di matamu? Limau, kau sampah. Keluar dari sini. Ibu cukup. Limau adalah suamiku. Yunlan, apakah kamu gila? Mengapa kamu membantu si tak berguna berbicara? Limau benar. Jika hari ini aku tidak mengamankan kerjasama dengan Grup Rongkang, mungkin aku sudah akan diusir dari keluarga Gu. Namun, karena aku mengamankan kerjasama dengan Grup Rongkang hari ini, posisi wakil presiden ini seharusnya menjadi milikku. Ayah, kau berjanji padaku. Masalah ini tidak mendesak. Gu Yunlan, apakah kamu merasa sangat kesal sekarang? Bahkan jika kamu mendapatkan kerjasama dengan Grup Rongkang, lalu kenapa posisi wakil presiden perusahaan tetap tidak akan menjadi milikmu? Aku adalah putra sulung ayahku. Aku adalah pewaris masa depan keluarga gue. Itu tidak akan pernah menjadi kamu.
Bagaimana ayah dan yang lain bisa melakukan ini? Yunlan, posisi wakil presiden akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Benarkah? Benarkah? Percayalah padaku. Putriku benar-benar luar biasa. Dia mendapatkan kerjasama dengan grup Rongkang. Keuntungan sebesar itu, keluarga kita punya harapan sekarang. Ya, Yunlan memang sangat cakap. Dia pasti bisa melakukannya. Limau, katakan padaku apa maksud ayahmu mengatakan hal itu hari ini. Terakhir kali dia bilang bahwa selama Yunlan mendapatkan kontrak ini, dia akan memberinya posisi wakil presiden. Apakah dia mencoba menarik kembali kata-katanya sekarang atau bagaimana? Belum bisakah kau melihat ini? Posisi wakil presiden. Ayah sudah lama ingin memberikannya kepada Gu Xingwei itu. Bagaimanapun Gu Xingwei adalah putra sulungnya. Bagaimana itu bisa diizinkan? Dia mengatakannya di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Jika bukan karena kamu yang begitu tidak berguna, Yunlan kita tidak akan berada dalam posisi sulit seperti ini. Minggir. Putriku yang baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita, mendapatkan kontrak sebesar itu. Aku katakan padamu, di masa depan keluarga kita, hanya bisa mengandalkanmu. Ibu sebenarnya kontrak ini tidak diamankan olehku. Apa jika bukan olehmu lalu oleh siapa? Mengapa kamu menggelengkan kepala? Jangan bilang kontrak ini didapatkan olehmu di perjamuan hari ini. Kamu sudah melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Lemo. Terakhir kali kau bilang kontrak ini ditakdirkan untukku. Hari ini Ketua Rong secara pribadi mengirimkan kontrak itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa? Si tak berguna Limau itu benar-benar mengatakan itu. Apa yang kumaksud terakhir kali? Sebenarnya adalah untuk menyemangatimu. Kurasa alasan sebenarnya pasti terkait dengan Tuan Muda Rong. Yunlan, apakah kamu benar-benar terlibat dengan Tuan Muda Rong? Ibu jangan biarkan imajinasimu meliar. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Apa maksudmu barusan? Bahkan kau mencurigaiku. Aku. Lemo. Apa kau masih seorang pria? Aku istrimu. Maksudku adalah, mereka mungkin melakukan ini karena takut kau akan memanggil polisi. Grup Rongkang ini adalah perusahaan besar, perusahaan raksasa. Mereka secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kepadamu. Jika tebakanku tidak salah, dalam beberapa hari Tuan Muda Rong akan datang dan meminta maaf padamu. Benarkah? Bagaimana mungkin aku mencurigaimu sayangku? Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk mencintaimu, kau tahu. Kau menyebalkan. Aku mengabaikanmu sekarang. Apa kau benar-benar mengabaikanku? Istriku kau wangi sekali.